Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, jadi di sini ada dua materi yang akan jelaskan. Yang pertama adalah penggunaan MySQL di dalam data. Dan yang kedua adalah tentang DDL. Saja. SQL ini merupakan standar database relasi. Jadi seperti yang pernah kita buat ya, seperti IRD gitu kan, mengenai relasinya itu bagaimana kita implementasikan ke dalam database dengan menggunakan SQL. SQL ini structure query ya, perkembangannya. Jadi berupa bukan bahasa pemrograman sih, berupa sintaks atau perintah yang memiliki format atau keyword ya, seperti bahasa pemrograman ya, ada keywordnya bagaimana cara format penulisannya. Kemudian keyword-keywordnya itu pakai ya bahasa Inggris ya, dasarnya standarnya pakai bahasa Inggris. Jadi ya, kalau bisa memahami bahasa Inggris ya bisa mengerti ya maksud dari keyword dari di dalam SQL itu. Kemudian perintah untuk operasi database dalam bentuk satu baris ya, di dalam satu tulisan, satu baris perintah itu untuk menangani satu operasi. Jadi satu operasi ini bisa menghasilkan satu output atau banyak output di dalamnya ya. Diarahnya ya. Jadi DBMS merupakan database manajemen sistem ya. Ini merupakan software atau perangkat lunak yang mendukung untuk cara kita terhubung dengan database ya, secara nggak bisa kita lihat secara fisik ya, database kan di dalam hard disk, di dalam server. Nah, untuk menghubungkannya itu antara kita itu ya dengan menggunakan software DBMS ya. Sekarang sudah banyak itu ya software DBMS seperti XMPP, One Server itu yang sifatnya apa ya, gratis, open source ya. Kemudian software yang disertakan itu pembuatan database atau step lain untuk menjalankan sistem database ya, DBMS. Jadi dari pihak ketiga gitu ya yang menyediakan antar buka software DBMS. Kemudian secara umum kalau kita mengatakan DBMS itu bisa berarti file database, kemudian database ini server database-nya, kemudian perintah-perintah database-nya ya, SQL yang kita pelajari, kemudian termasuk juga administrasi database itu termasuk dalam DBMS. Kemudian hubungan antara DBMS dengan SQL ya. Jadi SQL dalam DBMS tertentu tidak dapat murni mengikuti standar SQL karena yang pertama adalah tergantung dari DBMS-nya. Jadi sekarang kan sudah banyak DBMS ya, jenis DBMS-nya ada yang sudah saya sebutkan XMPP, One Server, ada Oracle, ada dari Microsoft juga ya, punya DBMS sendiri juga ya. Jadi kadang-kadang antar software DBMS ini
Dan dia tetap mengikuti standar dari SQL-nya ya. Standar dari SQL ini terakhir itu tahun 99 ya. Tahun 99 diperbaiki. Terus selanjutnya, nah, setiap DBMS itu ya karena perkembangan data yang semakin banyak sekarang ya biasanya DBMS itu membuat keyword-keyword baru ya yang mungkin tidak dimiliki oleh DBMS yang lainnya supaya mempermudah user dalam mengolah database-nya. Ya. Kemudian tergantung kemampuan, kemudian tergantung riwayat sejarahnya ya. Kemudian akibatnya ya, sebagian SQL akan mengikuti standar ya untuk semua DBMS. Tadi kan standarnya kan tahun 99 ya. Jadi DBMS ini mengacu pada standar tahun 99 itu. Kemudian sebagian lagi ada kemungkinan nah, keyword-keyword di SQL-nya itu ya berbeda untuk setiap DBMS yang ada. Kemudian diperlukan pengetahuan tersendiri untuk masing-masing DBMS. Jadi kalau kita ingin mempelajari suatu DBMS, jadi setidaknya ya ada standarnya dulu ya yang kita tahu, lebihnya bisa kita cari tahu, belajar sendiri dengan langsung membuka situs dari DBMS tersebut ya. Biasanya di situsnya sudah ada dokumentasinya yang sudah lengkap. Jadi nggak mungkin suatu apa pengembang sistem gitu ya. Pengembang sistem itu membuat aplikasi tanpa adanya dokumentasi lengkap. Kemudian apakah tidak bisa mengoperasikan database tanpa SQL? Ya bisa saja ya. Sekarang kan eh, aplikasi DBMS sekarang itu interface-nya sudah makin bagus ya, makin berkembang. Jadi interface-nya itu lebih enak tuh klik-klik aja gitu ya. Jadi tinggal kita mengklik-klik saja tanpa memasukkan query di dalamnya, SQL di dalamnya. Ya. Nah, tapi kan ya itu ya kalian jangan dibiasakan ya main klik-klik saja. Tapi harus tahu juga bagaimana query-nya, cara menulis query-nya. Karena di dalam saat kita membuat suatu program aplikasi, itu kan kita harus memasukkan query-nya ya, query-nya ke dalam aplikasi. Nggak mungkin kita di dalam aplikasi kita masukkan klik-klik-klik apa gitu kan, nggak mungkin. Nggak akan bisa jalan juga, aplikasinya bakalan error. Jadi sebagai orang TI ya harus tahu query-nya. Karena kita harus bisa menentukan, misalnya di dalam coding ini kita ingin menggunakan data dari tabel mahasiswa ya. Misalnya saya ingin menggunakan data dari atribut nama, alamat, dan IPK. Ya. Otomatis kan kita harus mengakses dulu ya database-nya. Kan nggak mungkin main klik-klik saja di dalam codingan. Ini cara memanggilnya dengan membuat query ya, SQL yang kita sisipkan di dalam codingan. Itu ya banyak fitur yang ya tinggal klik-klik aja itu ya. Membuat tabel, membuat tabel, mencari, mengubah, ya tinggal klik-klik saja gitu ya kalau di interface antarmukanya itu. Kemudian mengapa harus SQL? Apa kelebihan SQL? SQL adalah perintah yang berbentuk satu perintah
untuk satu proses atau operasi database. Lebih mudah memberikan perintah dibandingkan harus mengoperasikan database. Jadi di sini lebih mudah menggunakan kita memasukkan query ya, tanpa harus tahu gimana alur cara kita klik-klik gitu ya, sehingga muncul hasilnya. Kalau kita pakai query ya kita langsung ketik aja di bagian yang khusus untuk penulisan query-nya. Nah, nanti tulis query-nya, enter, langsung keluar hasilnya gitu. Tanpa kita harus klik-klik-klik lagi. Ditambahkan tambahkan kolom ya di suatu tabel, ya kan kita harus tambahkan satu-satu kalau mau klik aja gitu ya. Dimasukkan satu-satu tipe datanya, ketik nama atributnya gitu ya. Semuanya di klik ya. Kalau pakai query ya tulis lengkap mungkin, ntar langsung jadi itu ya, kolom-kolom di dalam. Kemudian memiliki variasi perintah yang cukup banyak. Di SQL ini banyak perintahnya ya, mungkin saya nggak ajarkan semua ya, tapi bisa kalian baca-baca dokumentasinya ya, di internet banyak tuh. Dari SQL ya sudah banyak sekali yang kami ya, sebagai dasar dalam pembuatan database. Sehingga memungkinkan melakukan operasi yang sangat beragam. Jadi asal kita tahu beberapa misal suatu perintah gitu, beberapa perintah itu kita bisa kombinasikan ya, supaya bagaimana sih kita mengakali supaya bisa keluar output seperti yang kita inginkan. Mungkin tidak ada perintah yang menggunakan satu keyword langsung sesuai dengan keinginan kita, ya bisa saja kan seperti itu. Tapi kita bisa kombinasikan dengan beberapa perintah dan dengan beberapa keyword supaya menghasilkan output yang kita inginkan. Kemudian pembagian perintah SQL, data retrieval, yang digunakan untuk mengambil atau membaca database. Nah, keywordnya select ya, gampang aja, select pilih apa gitu ya, bahasa Inggris ya. Kemudian ada DDL, ya, data definition, digunakan untuk menyatakan suatu database. DDL di sini merupakan perintah SQL yang berhubungan gimana cara kita membuat suatu struktur database atau struktur tabelnya ya. Jadi DDL ini lebih ke arah struktur database dan tabelnya ya, bukan isi tabelnya. Ya, bukan isi. Jadi keywordnya adalah create ya, alter, drop, rename, ada truncate, karena masih banyak yang lain guys ya. Kemudian yang berikutnya adalah DML ya. Nah, DML ini berarti yang berhubungan dengan isi tabelnya gitu ya. Kalau DDL tadi struktur tabel atau database-nya, kalau DML ini berhubungan dengan isi tabel ya. Ini keywordnya adalah insert, update, delete, share gitu ya. Kemudian ada transaction control ya, digunakan untuk mengendalikan transaksi. Ada commit, rollback, ada save point gitu ya. Kemudian ada DCL, data control language, ini untuk berhubungan dengan hak akses user aja gitu ya. Dia hanya ada dua masalah itu. Ini aja sih, grant sama revoke ya. Jadi dia untuk membatasi suatu user untuk mengakses database yang ada ya. Jadi kalau administrator ya, dia bisa mengakses semua tabel di suatu database ya. Kalau kita sebagai user ya,
user, mahasiswa, dosen yang nggak bisa mengakses semua tabel ya. Kita mungkin hanya bisa melihat saja atau membaca saja. Ya. Seperti tabel mata kuliah ya kita nggak bisa sampai edit ya hapus di tabel mata kuliahnya ya. Tapi hanya administrator aja yang bisa. Nah, kita yang hanya bisa melihat saja ya, melihat isi tabel mata kuliah misalnya ya. Isi tabel mahasiswa untuk diri kita sendiri ya, khususnya kalau user kita mahasiswa. Jadi kalau administrator ya bisa melihat seluruh data mahasiswa. Kemudian pemilihan tipe tabel di dalam MySQL. Dan salah satu kelebihan dari MySQL adalah Anda dapat mendefinisikan tipe untuk tiap tabel. Jadi dengan query itu kita definisikan ya tipe dari tabelnya, atribut-atributnya seperti apa. Ya. Jadi MySQL mendukung beberapa tipe tabel tergantung konfigurasi saat proses instalasi MySQL. Sekarang kita install, nah di dalam DBMS itu kan sudah lengkap ya, ada MySQL-nya, ada Apache-nya gitu ya. Sebenarnya udah lengkap, udah lumayan, ya klik-klik aja next next gitu ya. Itu sudah otomatis konfigurasi standar yang dibuat ya pada saat instalasi. Kemudian tipe tabel yang umum digunakan adalah InnoDB ya. Kalau sudah, kalian kan sudah install ini ya, XAMPP ya, atau yang server gitu ya. Itu kan nanti bisa saat membuat tabel itu ada pilihan gitu ya. InnoDB, nah macam-macam. Nah, InnoDB ini yang biasa ya, untuk tabel yang berhubungan, yang berrelasi, relasi itu cocok ya. Kayak tipe InnoDB. Tabel InnoDB ini mendukung proses transaksi atau yang tabel yang saling berrelasi. InnoDB memiliki keunggulan yang pertama adalah mendukung transaksi antar tabel, yang kedua mendukung relational mapping, yang ketiga mendukung foreign key constraint, batasan foreign key. Kemudian ada trace recovery ya, kerusakan, perbaikan dari kerusakan ya. Kemudian tipe data MySQL ini macam-macam ya. Bisa dilihat aja, kita loncat aja ya nih. Bisa dilihat di slide-nya atau di video. Banyak jenisnya ya, ada integer. Kalau kita di codingan kan biasa mungkin di Pro gitu ya, kan integer aja gitu ya, yang sering digunakan int. Sebenarnya banyak macamnya ya, int gitu ya, small int, medium int, integer gitu ya. Cuma yang perlu diperhatikan di sini ya ini ya jangkauannya. Jadi bagaimana memanfaatkan supaya ya jangan boros gitu ya, jangan boros tempat penyimpanan. Misalnya data yang kita gunakan misalnya itu ya, misalnya di uh, data yang kita ingin masukkan hanya 50 data, ya, jangan pakai medium integer itu ya. Medium integer ini kan jangkauannya 8 jutaan data ya. Nah, kalau cuma hanya 50 data ya pakai ini integer aja sudah cukup ya. Kalau kita pakai 8 jutaan ini, nah sisanya kalau dikurangi 50, nah itu yang bakalan tetap kosong, saya nggak pernah terisi. Gitu ya, jadi pada saat merancang database, kalian dilihat penggunaan datanya seperti apa ke depannya. Semakin banyak atau tetap segitu-gitu saja gitu ya. Supaya bisa digunakan sampai lama ya database. Jadi nggak ada alasan gitu ya
Oh, harddisknya udah penuh gitu ya. Jadi harus migrasi database. Itu kayaknya dihindari gitu. Integer ini lebih banyak lagi nih. Triliunan ya. Space yang dia sediakan. Itu nanti bisa dilihat sendiri ya. Macam ya. Datanya. Kemudian ada waktu ya. Date, tanggal, dan time ya. Date-nya ya tanggal. Bentuknya biasanya standarnya tahun dulu, bulan, dan hari gitu. Ya, mengikuti penulisan standar dari luar negeri ya. Kalau di Indonesia kan tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Kalau waktu juga gitu ya, waktu, time gitu ya. Tuh. Kemudian kalau waktu ya sama ya, waktu di luar Indonesia. Kemudian ada juga yang gabungan dari tanggal dan waktu bisa pakai date time gitu ya. Jadi pada saat kita pakai tipe data date time itu di kolom tanggal dan waktunya langsung terisi tanggal dan waktunya langsung. Misalnya kita membuat sistem informasi absensi misalnya, kita fingerprint gitu ya. Kalau ada seorang yang absen pakai fingerprint ya pada tanggal itu detik segitu disimpan langsung di database. Ini ada years, ini tahunnya saja, ya nanti bisa dilihat sendiri ya. Banyak sih ya. Oke. Kemudian kita masuk ke DDL. Di DDL tadi kan sudah dijelaskan dia berhubungan dengan struktur database dan tabel database ya. Kemudian, nah ini yang akan kita pelajari di dalam DDL itu adalah bagaimana membuat basis data baru, bagaimana menghapus basis data, bagaimana membuat tabel baru, bagaimana menghapus tabel, bagaimana mengubah nama tabel, bagaimana mengubah struktur tabel. Ini kalau kita lihat isinya kan nggak ada berhubungan dengan isi tabelnya ya, itu DDL. Tapi strukturnya gitu ya, itu yang berhubungan dengan DDL. Kemudian membuat basis data baru. Ya. Kita lihat satu-satu. Nah, seperti tadi ya, keywordnya kan pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau membuat apa bahasa Inggris ya, lihat lihat database ya. Jadi keywordnya ini yang huruf besar ini ya, lihat database. Jadi kemudian selanjutnya spasi DB name, nama database-nya apa, bebas. Cukup pakai sintak ini langsung gitu ya, tanpa kita main klik-klik-klik gitu ya. Klik-klik kan nggak hanya satu kali klik aja langsung jadi ya, tapi beberapa klik gitu ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini, enter langsung jadi gitu ya. Query, create database. Misalnya di sini contohnya adalah buat basis data baru, namanya tenis. Ya, query-nya ya, create database tenis. Udah langsung jadi. Selanjutnya query database ya. Ini contoh yang lain. Create database kuliah SBD ya. Nama database-nya adalah kuliah SBD. Kemudian untuk melihat daftar database yang tersedia, misalnya nih kita sudah buat beberapa atau banyak database nih di dalam DBMS kita. Kita ingin melihatnya ya. Kita pakai perintah ini show database ya.
nanti akan tertampil database yang sudah pernah kita buat ya. Misalnya tadi kan yang sudah kita buat misalnya tenis, database tenis, ini database kuliah SBD ya. Itu nanti akan tertampil dua nama itu ya. Jadi kalau kita pakai show database. Kemudian untuk memilih database yang digunakan, ini kan baru tampil ya, ada dua, misalnya ada dua atau tiga atau banyak gitu ya. Tapi kan kita belum pilih database mana yang ingin kita masuk gunakan, yang kita ingin masukkan tabel di dalamnya ya. Ya bisa pakai use kuliah SBD ya. Use terus nama database-nya apa. Kemudian untuk melihat daftar tabel di suatu database itu bisa pakai show table in kuliah SBD ya, untuk melihat daftar tabelnya. Show table, kalau database kan tadi show database. Kalau table ya table pakai S ya. Sama ya show tables in pada database kuliah SBD ya. Kemudian menghapus basis data. Basis data bahasa Inggrisnya apa gitu. Terus relat ya. Drop database. Ya, drop database. Nama database-nya apa. Misalnya ini contohnya di sini. Tadi yang sudah buat kan database ini. Kan kita hapus gitu. Ya, hapusnya ya pakai drop database ini. Nah, kalau ada tabel-tabel di dalam database tenis itu ya nanti otomatis terhapus juga. Nah, makanya hati-hati ya kalau ingin menghapus ya. Ingin menghapus tuh karena data itu kadang-kadang susah dicari ya. Jadi jangan sampai terhapus. Lagi kalau pegang ini dari administrator di informasi akademik ya jangan sampai tulis drop database tabel mahasiswa. Nah, itu ya bahaya. Kemudian membuat tabel. Saya membuat tabel. Tadi kan membuat database pakai create ya. Ya tabel juga ya create juga ya. Komponen minimal yang harus ada ditulis di dalam query membuat tabel ini. Yang pertama harus ada nama tabelnya dulu. Yang kemudian harus ada nama kolomnya, nama kolom-kolomnya, nama atributnya apa saja. Kemudian tipe data dari kolom-kolomnya itu apa gitu ya. Misalnya tabel mahasiswa, kolomnya name, ya, nama, IPK misalnya itu. Nah, tipe datanya kan dari tiga atribut itu kan beda-beda ya. Name-nya bisa pakai varchar ya. Jadi data di SQL ya. Tipe data kalau di coding kan pakai string gitu ya. Kalau di bahasa C ya, bahasa C. Tapi kalau di SQL itu varchar. Kemudian ini kan varchar ya karena gabungan dari huruf dan angka ya, bukan angka saja. Dan nama varchar kita ini bisa double atau float ya. Nah itu harus ada ya. Kemudian ada nullity masing-masing kolom. Nullity ini apakah dia boleh diisi kosong atau enggak gitu ya. Nah, nanti ada perintahnya ada not null atau null gitu ya. Nanti itu perlu kemudian ya, PK ya primary key. Primary key. Jadi primary key-nya ya kalau ada ya opsional ya. Kadang kan ya seperti kita belajar kardinalitas ya atau transformasi kan kalau satu ke n berarti primary key-nya ada di n, sedangkan di tabel yang
kardinalitas yang satu kan nggak ada primary key-nya kan. Jadi ya tergantung tabelnya ya. Misalnya, apakah dia punya primary key atau apa? Primary key ada semua ya. Foreign key maksudnya tadi, foreign key yang tergantung dari tabelnya ya. Kalau primary key ya pasti semua ada ya. Kemudian ini ya sintaksnya create table table ya, nama tabelnya apa. Kemudian nanti ada dalam kurung ya. Dalam kurung nanti nama kolomnya apa, tipe datanya apa, kemudian nanti yang di dalam kurung kotaknya ya hanya opsional aja ya, boleh dipakai boleh enggak ya. Default nanti ekspresinya apa, misalnya default 0 gitu ya. Ya, kalau dia nggak diisi misalnya kolom name, kolom apa ini misalnya alamat, misalnya alamat, usernya nggak mengisi ya, nanti akan pakai nilai default ya, default 0 misalnya. Default yang lain nanti ya tinggal diatur aja ya, ekspresinya tinggal ditulis. Kemudian ada kolom constraint ya, constraintnya batasan ya. Jadi kolom alamat tuh boleh diisi kosong nggak gitu ya, seperti itu. Boleh, harus 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 diisi gitu ya, harus diisi atau boleh kosong gitu. Itu ya sebagai batasan. Kemudian tambah constraint juga. Nah ini yang ini dilihat nih sintaksnya. Nah jadi create table. Nah nama tabelnya apa? Nanti dalam kurung ya. Nanti ini baris satu berisi nama atribut satu ya. Ini tipe datanya apa? Kalau ada size-nya ditulis juga ya. Misalnya nama atau NIM ya. NIM kalian kan panjangnya kan 9 karakter ya. Ditulis size-nya 9 gitu ya. Ini supaya ini ya. Jadi kalau kita nggak tulis ya secara default ya dia menyediakan sepanjang 455 karakter ya. Nah, itu pemborosan juga itu. Karena misalnya NIM-nya kita hanya pakai 9 karakter, nah sisanya ya kosong. Nah, sebaiknya kita tulis ya panjang karakternya. Nama juga, nama ya. Jangan pakai default ya 255. Nggak mungkin ada nama orang yang panjangnya segitu ya. Paling ya 50 karakter, 45 karakter gitu ya. Nama sekarang nggak banyak yang panjang. Ya, jadi gini ya, nanti dipisahkan dengan koma ya antara atribut gitu, koma-koma. Konten ini bisa juga berupa primary key. Apakah kolom yang tadi name tadi primary key ya ditulis aja kontennya primary key. Ya. Kemudian pengertian constraint ya, kegunaannya memberikan aturan pada tingkat tabel, membatasi manipulasi tertentu pada tabel, menjaga integritas data, menjaga validitas data ya. Ya. Nah, jenisnya bisa kita tulis itu not null, unique, atau primary key, kemudian foreign key itu bisa ditulis ya. Kemudian nanti ditulis di sini ya, nanti di konten ini ya, konten name ya. Not null, unique, gitu ya, foreign key. Kemudian not null. Not null ini seperti saya bilang tadi, suatu kolom harus memiliki nilai tertentu, jadi tidak boleh kosong. Kalau kita tulis di query-nya, ini harus dia not null ya. Jadi
kayak name, not null ya. Jadi nggak boleh kosong gitu. Kemudian unique, ya unique ini suatu kolom harus tidak boleh memiliki nilai yang sama ya. Jadi bisa kita set misalnya nama di atribut nama itu sifatnya unik ya. Jadi tidak boleh ada nama yang sama di dalam database itu. Bisa diatur. Kemudian penulisannya seperti ini ya. Kolom tadi kan nama kolomnya apa, tipe datanya apa. Nah, konferennya tulis nol, unik, primary key atau foreign key gitu ya. Kemudian primary key ya. Primary key ya, ya primary key ini maksud sudah otomatis ya dianggap unik dan not null. Jadi kita sebenarnya nggak perlu tulis not null lagi ya. Tulisnya primary key udah langsung dianggap unik dan not null. Di kolom tipe datanya apa langsung tulis primary key gitu ya. Atau bisa juga tulis seperti ini constraint, nama constraintnya, nama namanya bebas ya kata teman-teman. Constraintnya supaya mempermudah ingat. Kemudian primary key, terus kolom apa yang jadi primary key itu ya. Nah, misalnya ini yang bagian terakhir ini, misalnya kita nggak tulis di dalam satu baris ya, di satu baris yang di atribut itu, misalnya di baris yang name gitu ya, kita nggak tulis primary key, tapi kita tulisnya di akhir dari atribut-atribut yang sudah kita sebutkan. Nah, itu cara penulisannya seperti di bawah ini. Ya. Kita tulis primary key dalam kurung kolom apa, dalam kurung name. Kemudian foreign key itu ya. Menyatakan suatu kolom harus sesuai dengan kolom lain dari suatu tabel. Ini kolom. Jadi kalau foreign key ini agak beda sedikit penulisannya. Jadi dia pakai ada tambahan ya referensi ke tabel mana gitu ya. Foreign key-nya gitu, seperti itu. Jadi reference ke tabel mana kolomnya yang biasanya primary key-nya ya kolomnya. Kalau kolom yang di sini foreign key dalam kurung kolom ini ya nama hmm, kolom yang jadi foreign key-nya. Nah, ini cara penulisannya nih, membuat tabel. Create table, nah, nama tabelnya apa? Misalnya dosen, ya. Kemudian dalam kurung. Nah, ini tinggal per baris ini tulis atributnya gitu ya. Jadi nip, kan nama kolomnya apa, tipe datanya apa, integer, kemudian constraint-nya primary key, gitu ya. Kemudian koma untuk atribut lainnya, memisahkan atribut lainnya, nama atributnya nama gitu ya. Tipe datanya varchar, panjang karakternya 30. Nah, ini nggak pakai constraint nih namanya gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi constraint itu ya opsional aja ya. Yang jelas harus ada nama kolom, tipe datanya apa. Kemudian gaji, big integer. Ini sambil dilihat nih jangkauan big integer tuh sampai mana gitu ya gaji. Nah, kita bisa mengisi gaji berapa angka, berapa digit gitu ya. Kemudian alamat ya, varchar ya, jurusan small integer. Ini jurusan nggak boleh kosong tuh ya, harus wajib diisi. Nah, atasannya integer ya. Jadi kolom atasan ini nanti ditulis integer. Biasanya integer ini ya berhubungan dengan nick-nya ya, nick dari atasannya siapa, kaprodinya siapa, gitu ya. Majornya siapa. Kemudian selanjutnya, nah, contoh yang lain nih, misalnya create table jurusan ya. Kode, nah, kode ini sebagai primary key-nya ya. Pakai small integer, jurusan, varchar,
Sajur integer, foreign key, ya. Sajur ini dia mengambil nilai dari tabel dosen, ya, di kolom NIP, ya, kolom NIP. Karena tadi yang contoh yang ini, jadi diambil dari kolom tabel dosen, kolom NIP, nah, itu ya, nilai kajurnya, kajur ya, ya kajur sama sajur, tarik jurusan, ya. Nilai yang ini dia berhubungan dengan tabel dosen, ya. Kemudian ini contoh yang lain, ada create table mahasiswa, ya sama ya sepertinya. Di sini, nah di sini ada, kalau kita pakai constraint tapi hanya foreign key saja ya. Foreign key nggak ada tulis constraint ya. Ya, jadi boleh tulis constraint sebelum foreign key-nya. Ya boleh constraint, nama constraint-nya. Nama constraint ini bebas nih, FK jurusannya bebas. Mau pakai FK ini ya fakultas kedokteran nih, tapi foreign key gitu ya. Ya biar kita ini aja simbol, biar enak memberikan nama gitu ya, ke foreign key jurusan. Nanti supaya mempermudah kita kalau kita ingin menghapus foreign key-nya ya, foreign key-nya nanti ada query-nya pakai drop ya, drop foreign key. Drop foreign key apa gitu ya, kan harus disebutkan nama foreign key-nya apa yang mau di mana mau dihapus nanti. Makanya kita pakai nama foreign key FK jurusan. Boleh nih, bebas ya namanya, boleh yang lain. Ini foreign key-nya berarti jurusan. Kolom jurusan yang ada di tabel mahasiswa ini ya, jurusan yang bawah ini. Nilainya dia diambil dari tabel jurusan di kolom kode. Kemudian indeks ya, suatu tabel khusus yang berisi kolom dengan data yang telah diurutkan ya. Nah, biasanya kan kadang-kadang kalau DBMS ini bisa juga tuh primary key-nya sifatnya auto increment ya. Jadi dia langsung kalau ada data yang masuk langsung diurutkan gitu ya. Misalnya masih kosong langsung data pertama masuk nih, primary key-nya 1 gitu ya. Jadi ada inputkan data. Jadi orang yang masukkan nggak perlu memasukkan primary key lagi ya. Nah, primary key-nya sudah terbentuk otomatis oleh DBMS. Ini sifatnya auto increment. Di 1, 2, 3 jadi ditambahkan terus. Cuma sebaiknya saran saya jangan terlalu banyak menggunakan auto increment ya. Sebaiknya dibuat format ya. Supaya nanti oleh auto increment kan tipe datanya kan kita batasi ya pada saat kita membuat query-nya ya. Karena auto increment-nya yang kode ya. Kodenya kita pakai auto increment. Kita batasi panjang karakternya 4 digit. Nah, 4 digit ini kan maksimal kan 9999 data ya. Yang bisa dia simpan. Sedangkan nanti kalau sudah datanya 10.000, mau disimpan di mana kan gitu ya. Kan sudah melebihi kapasitas. Karena kapasitasnya hanya 9999. Di 9-nya ada 4. Nanti hanya kita start 4 digit. Ya. Kalau kita membuat format untuk Amerika itu ya seperti NIM kalian kan. Itu dari tahun ke tahun ya tetap 9 digit ya. Mau sampai 1000 tahun pun masih tetap tuh 9 digit ya. Masih bisa disimpan oleh di server, di hard disk ya. Selama kapasitasnya masih banyak gitu ya. Nah,
Tim kalian kan ya, F1D misalnya 018, nah itu kan tahun 2018, nanti tahun 2100 ya tinggal F1D 100.001, kan nggak ada yang berubah kan, ini kan disimpan. Ya, indeks ini kegunaannya mempercepat pencarian, kemudian pengujian data unik ya, jadi mempermudah. Kalau kita sudah tahu indeksnya, berarti kan posisi datanya sudah tahu ya. Saya ingin menampilkan data mahasiswa yang ada di indeks 100, ya langsung sistem operasinya mengakses indeks 100 ya, tanpa mencari dari awal ya, dari baris pertama dan seterusnya. Ini query-nya ya, create index jadi jurusan on mahasiswa jurusan ya. Kemudian ini ada contoh basis data teknis ya. Kita lihat di sini ada tabel ya, beberapa tabel beserta atributnya, tipe datanya apa, ada constraint-nya, primary key, dan yang not null, ada yang null gitu ya. Itu ini constraint-nya ya, kolom 3 dan 4 ini constraint-nya. Kolom kedua tipe datanya, kolom pertama nama atributnya, nama kolomnya. Ya. Ya, kalau kita membuat tabel ya tinggal lihat aja ya isinya seperti ini. Tinggal kita tulis sesuai dengan format penulisan membuat tabel. Ini membuat tabel players ya. Dan seperti ini aja kan, tinggal dilihat data seperti tadi ya. Tinggal disesuaikan format penulisannya, create table, nama tabelnya apa, player dalam kurung. Nah, baris pertama itu player no, small integer, not null, ini seperti itu. Ini kan small integer, not null. Nah, ini primary key-nya belum disebut nih. Nah, boleh disebut dalam satu baris ini. Jadi player no, small integer, not null, dalam kurung. Atau spasi primary key boleh. Atau ditulis di bawah seperti ini ya. Jadi semua atributnya kita sebutkan semua. Nanti bawahnya tinggal kita tulis primary key. Primary key-nya apa? Atribut yang apa yang jadi primary key, kita tulis player no, player number, nomor pemainnya ya gitu. Jadi yang tipe datanya ya disesuaikan aja ya, sesuai dengan di tabelnya rancangan ya. Namanya dibatasi 15 karakter, inisial 3, tanggal lahir pakai date ya, pakai. Jadi jenis kelamin pakai 1 ya, jadi kan lebih hemat. Jadi nggak perlu kita tulis misalnya male, female gitu ya, itu 6 karakter ya. Kalau 1 ya pakai inisial, kalau laki-laki M gitu ya. Oh, perempuan S. Untuk yang bahasa Indonesia L, laki-laki, perempuannya P gitu. Seperti itu. Gitu aja ya. Kemudian untuk tabel committee member, sebenarnya kita lihat committee member gimana buat query-nya. Di feed table, nama tabelnya apa, committee member ya. Kemudian dalam kurung disebutkan nih atribut-atributnya, player no, small integer, not null. Ini kita tulis nanti primary key dan foreign key di bawah ya. Kemudian koma, begin date, tipe datanya date, not null, koma, end date, date, null, koma, position, chart ya, kita batasi 20 gitu, null, koma, baru kita tulis primary key dan foreign key. Ini primary key dan foreign key-nya adalah player null. Primary key-nya ada 2 nih, ada begin date.
nama playernya. Mau kita tulis, ya. Ini kan sama nih seperti di atas. Primary key kan ada dua tadi, player no sama bikin div. Nah, tinggal dipisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian foreign key-nya apa? Player no ya tadinya. Itu bereferensi dengan tabel apa yang berelasi dengan play apa community members ini ya. Nah, kalau kita lihat kanannya, relasinya kan dia berhubungan dengan tabel player ya. Players, kolom, player no ya. Nah, lihat tabel player di kolom player no yang ada di tabel player ya. Ya udah jadi langsung tabelnya. Nah, tulis ini enter langsung jadi tabel. Kemudian penerapan batasan dalam create table. Nah, ini tergantung pada saat kita merancang ya, misalnya tadi jenis kelamin yang mau pakai satu karakter, kita pakai M atau F ya, atau pakai L atau P gitu ya. Ini tergantung kita yang men-setnya ya. Ini bisa dilihat sendiri. Ini yang penting seperti ini, misalnya orang pemain nih, tanggal lahirnya, tahun lahirnya itu, jadi kita bisa mengambil tahunnya saja ya, pakai tadi kan ada keyword years ya, ya dalam kurung tanggal lahirnya. Ini tanggal lahirnya kan isinya kan tanggal, bulan, tahun ya. Nah, kalau kita masukkan pakai years ya, nanti yang ambil adalah tahunnya saja gitu ya. Baru kita bandingkan dengan kapan dia gabung join. Ini kita atur misalnya joinnya pakai tahun saja ya, tanpa ada bulan dan tanggal. Nah, kalau kita membandingkan kan harus tahun dengan tahun ya, nggak mungkin satu bersih tanggal, bulan, tahun kita bandingkan dengan tahun saja ya, nggak bisa gitu ya. Nah, informasi ini ya, jadi seperti itu. Ini di sini misalnya tahun lahir harus lebih kecil sama dengan gabung, jangan sampai terbalik ya. Tahun gabungnya duluan sebelum tahun lahir, salah itu. Kita batasi. Saya dalam mengisi database-nya nggak salah. Kemudian di sini buatlah sintaks tabel player dengan rincian batasan tipe data, nilai kolom, nilai baru, dan referensi foreign key. Ini sebenarnya sudah tadi tabel player kan sama. Nah, di sini sengaja dibuat buat sedikit ya. Misalnya kita kelupaan nih, misalnya atau suatu saat nih kita menambahkan suatu kolom, misalnya saya ingin menambahkan kolom spot di tabel player ya. Karena tabelnya sudah terbentuk ya, nggak mungkin kan kita hapus tabelnya yang sudah kita buat. Kalau kita hapus kan otomatis kan isi-isinya kan terhapus juga ya. Gitu. Kalau untuk mencegah supaya datanya nggak hilang, kita kerja dari awal ya, pakai perintah alter table ya. Alter table nanti nama tabelnya apa, nanti kita ada keywordnya add column. Kolom apa yang mau ditambahkan dan tipe datanya seperti apa ya. Seperti ini nanti hasilnya ya dia langsung ngisip gitu ya, ditambahkan kolomnya, kolom baru namanya post. Untuk isinya karena kolom baru ya otomatis kalau di tabel playernya sudah ada isinya, khusus di kolom postcode-nya ya masih kosong gitu. Jadi dia hanya disediakan kolomnya saja. Nanti tinggal untuk mengisi postcode-nya tinggal kita edit aja ya. Ya baris datanya.
Kemudian menghapus tabel. Ya. Menghapus tabel di sini. Tadi kan menghapus database pakai drop ya, drop database. Kalau tabel ya pakai drop table. Pakai drop. Jadi tadi hati-hati ya, jangan sampai salah. Iseng-iseng tulis drop table, hilang semua itu datanya. Contohnya di sini misalnya drop table committee members. Hapus nih tabel committee members yang sudah kita buat tadi. Kita hapus tabel player yang sudah kita buat tadi. Ini aja sih tentang drop table committee members, drop table player. Kemudian mengubah nama tabel ya. Nah, mengubah nama tabel ya seperti di Windows misalnya. Kita klik kanan misalnya, ubah nama file lah gitu ya. Pakai apa? Pakai rename ya, pakai rename table. Nama tabelnya itu nama barunya apa gitu ya. Bisa seperti ini. Tapi bisa juga nanti kita pakai selain yang rename table, pakai alter table tadi ya, bisa juga gitu ya. Bisa juga kita ganti nama tabelnya ya pakai alter table yang rename table. Sebenarnya banyak keyword-keyword yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan. Kalau kita mengerti cara penggunaannya, ya tadi ya misalnya dengan table itu bisa juga digunakan di alter table, gitu ya. Nanti kita lihat alter table ini. Nah, gini aja ya, contohnya rename table, team, dan sebelumnya nama tabelnya teams, kita ganti namanya group, ya. Kemudian mengubah struktur tabel, ya. Nah ini pakai alter table, table name, alter specification. Ya. Jadi alter table, nanti nama tabelnya apa, kemudian nanti alter specification-nya apa. Ya. Sekarang kita lihat ada beberapa jenis alter specification. Ya. Jadi ini salah satunya menambah add ya kolom, add volume. Jadi nanti membuat query-nya jangan lupa tulis alter table. Misalnya tadi tabel dosen gitu ya. Jadi ditambahkan add volume gitu ya. Nanti add volume ini masuk di menggantikan alter specification gitu ya. Add volume, column name, nama kolomnya apa dan tipe kolomnya apa, tipe data ya. Kemudian berikutnya adalah mengubah change atau modify. Ini ada dua ya, mengubah bisa dua pakai keyword change sama modify. Pertama kita lihat nih change column, all column name, nama kolom yang lama, kemudian spasi nama kolom yang baru, kemudian spasi tipe data dari kolomnya itu apa. Ya. Kemudian modify. Modify ini modify kolom ya, nama kolomnya apa dan kolom definisinya apa, tipe datanya apa ya. Nah itu ya bisa kita pakai change sama modify. Nah kalau pakai change ini kita lihat nih di sini ada nama kolom baru dan nama kolom lama dan kolom baru ya. Nah kalau kita ingin mengubah nama seperti tadi ya pakai rename kan bisa pakai change ini. Ya. Kita tulis dulu nama kolom lamanya apa, nanti nama kolom barunya apa. Kalian itu pakai change. Tapi kalau modify, nah ini nggak ada menu untuk mengubah nama tabel ya. Namanya tetap sama, yaitu seperti itu ya bedanya ya antara
antara change sama modify. Kemudian menghapus pakai drop ya, drop. Tadi database pakai drop, menghapus tabel pakai drop juga, menghapus yang lain pakai drop juga ya. Hapus kolom ya, hapus kolom ya, drop kolom, call name ya. Kemudian hapus primary key juga drop primary key, drop hapus foreign key, drop foreign key. Nah ini nama foreign key-nya tadi supaya makanya bagaimana kita membuat nama aliasnya tadi ya supaya lebih enak saat menghapus foreign key-nya. Ya. Kemudian manipulasi foreign key ya. Yang sudah tadi ya, alter table mahasiswa, add constraint ya. Nama constraint-nya apa ya tadi ya, misalnya SK Wali. Nah, ini bebas ya namanya. Foreign key, Wali, reference. Nah, kolom Wali ini dia berhubungan dengan isi yang ada di tabel dosen dan kolom ya pakai alter table. Karena kita kelupaan tuh misalnya sudah buat tabelnya tapi foreign key-nya belum dibuat, bisa ditambahkan pakai alter table. Ya. Kemudian kita hapus foreign key, alter table mahasiswa, drop foreign key, nama constraint foreign key-nya apa tadi? Wali, lebih enak. Kemudian sintak modifikasi tabel. Perubahan nama atau struktur tabel, seperti tadi ya, pakai rename table, mahasiswa to MHS. Oh, ternyata salah nih saya kasih nama MHS, saya mau balikin lagi ya. Ya tinggal pakai lagi ya, rename table MHS to mahasiswa. Ganti nama, misalnya alter table, dosen, change. Ya, jadi harus sesuai dengan formatnya. Jangan lupa tulis alter table dulu. Dosen, change, nama. Ini nama yang lama ya. Nama yang baru itu nama X. Tipe datanya apa? Itu panjang karakter. Kemudian sintaks modifikasi tabel. Ya, perubahan nama atau struktur tabel, aktif tabel, dosen, change. Oh, ini sudah tadi ya. Kemudian penambahan kolom ya. Penambahan kolom tabel. Berarti add ya, add kolom ya tadi ya. Kolom. Alter table mahasiswa, add. Nah, nama kolomnya apa? Tipe datanya apa? Kayak integer. Ini ada first. Kemudian ada alter table mahasiswa, add kolom namanya coba 2. Tipe datanya integer, after lahir. Kemudian alter table mahasiswa, add coba 3. Integer. Ya. Nah, bedanya apa nih? Ada tambahan dia. Belakang. Yang belakang ini yang menentukan posisi kolomnya di mana gitu ya. Jadi kalau yang pertama, kalau kita apa yang terakhir dulu ya. Kalau kita tulis yang singkat yang terakhir ini, misalnya di tabel mahasiswa itu sudah ada 10 kolom ya. Nanti kolom coba 3 ini akan disimpan di kolom nomor 10 dan 11 ya. Kalau yang pertama gitu ya. Kalau yang query yang pertama, first, nanti di kolom coba 1 ini akan disimpan di kolom urutan pertama, paling depan, gitu ya, paling kiri. Kalau yang kedua, gitu ya, pakai after lahir, berarti kolom coba 2 ini nanti akan disimpan setelah kolom lahir. Nah, dimanapun kolom lahir itu, kalau kolom lahir itu ada di kolom 5, ya coba 2 ya setelah kolom 5, gitu ya, kolom 6 berarti. Kemudian penghapusan kolom tabel, ya, alter tabel mahasiswa, drop coba 1. Pakai drop aja ya. Dan hapus tabel yang lain, kolom yang lain, alter tabel mahasiswa, drop coba 2, drop coba 3, terusnya.
penghapusan dan pengosongan tabel. Kalau hapus pakai drop ya. Kalau mengosongkan pakai truncate ya. Jadi kalau drop ini dia menghapus langsung struktur tabelnya ya bedanya. Kalau truncate itu khusus isinya saja yang dihapus, isi tabelnya, potongan tabelnya. Penghapusan database ya drop database ya, jadi ya tadi. Ini contoh database-nya lagi. Nah, sekarang kita latihan. Nah, kira-kira nih gimana nih query-nya? Tambahkan satu kolom dalam tabel Teams bernama type yang memberikan identifikasi tim pria dan wanita. Kira-kira gimana? Ada yang bisa buat query-nya? Pakai apa nih keyword-nya? Tambahkan satu kolom dalam tabel tim. Tabel timnya sudah ada nih misalnya ya. Tabel timnya sudah jadi. Kita ingin menambahkan satu kolom. Kan nggak mungkin kita hapus kolom timnya dulu, baru buat create table. Nah, isinya kolom-kolom lagi, tambah kolom yang baru. Kan nggak mungkin ya. Apa kira-kira? Alter table teams at type. Tadi sudah kita pelajari. Oke, alter table ya. Alter table. Di nama kolomnya Ya. apa? Teams ya. Tim. Yang tadi kan ini di sini tambahkan ya. Tambahkan berarti add kolom. Nah, kemudian add kolomnya nama kolomnya apa? Ada type ya. Type. Kemudian spasi tipe datanya apa? Isinya pria dan wanita. Misalnya male dan female atau M dan F. Jadi pakai karakter ya. Karakter. Karakternya hanya satu. Kalau yang kedua ini gimana? Membaharui data dengan kalau kita lihat yang pertama itu table gitu. Sekarang table tim add ya add kolom nama kolomnya apa type nah, karakternya satu ya untuk yang pertama ya. Kalau yang kedua gimana ini? Perbarui data dengan tim number kedua sebagai tim pria. Masuk DML nih, kita loncat aja ya. Barunya pakai keyword update. Saya belum pelajari ini ya. Nomor 3 gitu ya. 3 ditambahkan panjang karakter tahun dari 10 menjadi 20. Tambahkan panjang karakter. Nah, misalnya ini adalah kolom ya. Kolom yang ada di tabel player kalau nggak salah.
ini ada di tabel player. Bentar ya. Jadi count itu ada di apa kolom kolom apa tabel player ya, tadi players. Jadi nanti kita di sini tambahkan panjang karakter tahun dan 10 ya. Karakternya berarti yang sebelumnya 10 menjadi 20 ya. Berarti tipe data yang ini kita nanti kita ganti. Ya, tambahkan panjang karakter tahun dari 10 menjadi 20. Jadi nomor 3 ini jadi bisa pakai tadi ya change atau modify ya. Modify ya. Ini nama kolom nama, kasih nama kolom baru, serta tipe datanya baca dan 20. Kemudian berikutnya ya, berikutnya yang keempat nih. Dan yang keempat, ubah tipe data kolom player no dalam players dari integer menjadi small integer. Player no-nya yang sebelumnya integer jadi small integer ya. Sama seperti nomor 3 ya. Kita pakai change sama modify ya. 4 alter nama tabelnya apa player. Lihat aja contohnya ini ya, kolom kolom lama apa gitu ya, player no, kolom yang baru player no juga,
Tipe datanya small ya. Atau anchor table ya. Anchor table. Kemudian player ya sama ya. Modify player small ini ya. Kemudian 5 nih. Pindahkan posisi kolom tone dalam tabel players ke posisi kolom kedua. Kolom kedua 5. Nomor 5 pindahkan posisi kolom tone. Bisa pakai juga ini ya, change sama modify. Table player, main change tone, kolom tone, kolom tone juga ya sama ya, tone, tone, semua di sini posisinya ya, posisinya. Ini tadi kolom kedua berarti kolom pertama itu kan player no ya, aktor ya, pakai aktor. Not ya, not aktor player no ya, sama. Oh, boleh juga ya pakai modify. Nah, seperti ini. Ya, not null after player no. Kemudian terakhir 6 menghapus kolom type dari tabel teams. Hapus kan drop ya, drop. Jadi tinggal pakai ini aja. Table teams ya, teams kalau tabelnya langsung drop ya, drop kolom apa yang mau dihapus type. Oke, gini saja sih sudah selesai ya untuk query-nya. Selanjutnya sudah ya tadi. Ini jawabannya ya, jawaban. Lihat. Ini ya. Ini yang terakhir.
Oke, materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Belum jam 10. Mana? Nggak ada pertanyaan? Pak mau nanya. Ada, saya tutup ya. Terima kasih atas Mau nanya kehadirannya. Pak. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.